kondusivitas dan soliditas kabinet kita di akhir pemerintahan Pak Jokowi ini tampaknya semakin terganggu. Saya mau berbicara terkait dengan rencana kebijakan pemerintah soal bahan bakar minyak. Kita mendengar bagaimana Pak Luhut Bin Sarpanjaitan, Menko Marves yang juga membawahi sektor energi dan mineral, menyatakan bahwa setelah tanggal 17 kemungkinan akan ada pembatasan pembelian terkait dengan BBM bersubsidi. Tapi kemudian dibantah juga oleh Menko Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto, yang menyatakan tidak ada rencana pembatasan pembelian BBM. Dan yang paling menyolok bagi saya adalah pernyataan dari seorang anggota DPR Komisi 7 yang setahu saya beliau ini adalah dari PKS, yaitu Bapak Mulyanto, yang menyatakan bahwa Pak Luhut mulut rombeng. Ini bagi saya sesuatu yang sangat keras dan kasar. Tetapi yang keras dan kasar ini harus kita maknai sebagai sesuatu yang lazim dalam percaturan politik, apalagi yang disampaikan oleh seorang DPR yang punya hak untuk mengkritik dan berbicara keras terhadap pemerintah. Kembali kita kepada soal subsidi BBM dan penyaluran BBM dan pembatasan BBM. Kalau soal pernyataan Mulyanto yang menyatakan Pak Luhut seolah-olah mulut rombeng, biarlah itu urusan mereka, urusan antara Pak Luhut dengan Pak Mulyanto. Kalau mau berbatah lisan silakan saja, saya tidak punya urusan dengan itu. Urusan saya adalah bagaimana rakyat negara ini yang harusnya berhak mendapat subsidi harus disubsidi oleh negara. Karena apa? Kita punya segalanya. Bangsa Indonesia ini negara yang sangat makmur, tetapi sayangnya pemimpin-pemimpin kita sibuk memperbuncit perutnya semata, sehingga rakyat hanya dijadikan sebagai pasar belaka, pasar yang hanya menjadi pembeli, tapi tidak pernah dipikirkan bahwa rakyat itu sesungguhnya adalah raja dan tuan yang harus dilayani oleh para pejabat kita. Yang harus dikenyangkan itu adalah rakyat, bukan hanya perut para pejabat dengan segala kemewahannya. Bicara tentang subsidi, saya pernah menyatakan bahwa justru pejabat pemerintah kita paling banyak menerima subsidi dari negara. Sampai saya bicara bahkan kolor mereka pun dibeli pakai APBN. Saking banyaknya tunjangan jabatan yang mereka terima. Bayangkan dengan rakyat, apa yang diterima oleh rakyat. Rakyat ini dipelihara dan dimiskinkan oleh pemerintah supaya bisa disuap hanya dengan bantuan sosial. Rakyat merasa kenyang. Bayangkan orang lapar diberikan genggam nasi, mereka akan merasa kenyang, akan merasa sangat bersyukur. Itulah trik pemerintah. Rakyat ini dilumpuhkan, kemudian diberi tongkat dan berkata, untunglah saya ada, kalau tidak kamu tidak akan bisa berjalan. Inilah pemerintah. Nah sekarang soal BBM. Penyaluran subsidi BBM memang sudah selama kita kritik ini tidak tepat sasaran karena sudah banyak dinikmati oleh yang tidak berhak. Saya kasih contoh saja tentang LPG 3 kg. Kalau kita mau bicara data, tabung LPG 3 kg yang beredar sekarang di lapangan ini hampir 60 juta tabung. Sementara kalau kita mengacu data BPS, orang miskin di Indonesia ini katanya hanya sekitar 22 juta lebih. Jadi antara jumlah tabung LPG dengan jumlah orang miskin itu sudah 3 kali lipat. Lantas siapa yang menikmati subsidi ini? Kalau kita bicara tentang bukan lagi orang miskin, saya tidak percaya kalau angka kemiskinan di negara kita ini hanya sekitar 22 juta lebih. Saya merasa bahwa angka kemiskinan di negara kita ini mungkin setengahnya, bisa 80 juta, 90 juta. Kalau kita bicara tentang standar kemiskinan. Di negara kita kalau sudah punya penghasilan 20.000 sehari sudah tidak dianggap orang miskin. Jadi standar kemiskinan ini memang masih sangat rendah. Nah kembali kepada ini, bagaimana cara menyelesaikan persoalan subsidi BBM memang yang memakan uang kita sangat banyak. Merapikan ini bukan persoalan mudah karena pemerintah sudah terlanjur membuatnya kacau balau, membuatnya ruwet dan membuatnya sulit untuk ditata ulang kembali. Kalau mau ditata ulang kembali harus ada pemerintah yang raja tega. Yang tega membuat situasi kemudian sedikit kacau balau tetapi perlahan-lahan nanti akan menjadi rapi kembali. Penyalurannya mensubsidi langsung orang miskin. Tapi permasalahan akan timbul, harga di pasar akan bergejolak. Dan data yang saya sampaikan tadi, data jumlah orang miskin menurut saya tidak akurat. Karena banyak orang miskin yang tidak terdata sebagai orang miskin. Banyak orang yang seharusnya masih mendapat bantuan dari pemerintah tidak mendapat. Tetapi banyak juga yang harusnya tidak perlu mendapat bantuan tetapi dapat. Lah ini kekacauan yang diakibatkan dan dilakukan oleh pemerintah sendiri. Jadi kalau mau menyelesaikan persoalan subsidi BBM ini, ya pemerintah harus sedikit tega. Tetapi kalau menurut saya tidak perlu pemerintah mempersoalkan subsidi ini karena memang rakyat ini layak mendapat subsidi. Kita punya segala sesuatu. Tetapi pemerintah harus membenari sektor hulu pendapatan negara kita.
Disinilah biang kerok kemiskinan kita. Sektor hulu pendapatan negara ini dikuasai oleh oknum-oknum yang memiliki kekuasaan, dikuasai oleh pejabat-pejabat dan berkolaborasi dengan aparat-aparat, sehingga yang seharusnya masuk APBN tidak masuk APBN. Salah satu contoh, tambang ilegal. Saya percaya ribuan triliun uang kita yang harusnya masuk APBN tidak masuk APBN tetapi masuk ke kantong pribadi oknum-oknum penguasa, pejabat, kolaborasi dengan aparat segala macam. Kalau ini dibenahi, maka persoalan subsidi BBM dan listrik, energi segala macam yang hanya berapa ratus triliun setahun itu tidak akan bermasalah. Tidak akan pernah menjadi masalah. Tetapi masalah utamanya adalah tata cara kelola pemerintahan yang tidak benar oleh pemerintah kita. Mengelola negara ini salah. Pejabat-pejabat kita hanya berpikir membuncitkan perutnya semata tanpa berpikir mengenyangkan perut rakyat. Coba mindset berpikir para pejabat kita ini dirubah. Bagaimana supaya menjadi pelayan, menjadi pengabdi bagi masyarakat supaya rakyat ini kenyang. Saya percaya semua kita bisa atasi. Kalau bapak-bapak tidak mau melakukan itu, tidak punya hati untuk rakyat, ya sudah jangan menjabat. Biarlah yang menjabat ini orang-orang yang memiliki hati untuk rakyat. Saya percaya bangsa kita ini akan menjadi bangsa yang baik kalau diurus oleh pejabat-pejabat yang memang punya hati untuk rakyat, bukan hanya berpikir untuk membuncitkan perut Anda semua.